Perkenalkan, nama saya Hateng. Bukan provinsi Jateng ya, tapi pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia, banyak korban yang tidak akan banyak basa-basi. Berdirinya saya di sini bukannya tidak dikasih kursi, tetapi saya mau presentasi. Pergi ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Jika saya mengucapkan salam, teman-teman jangan lupa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Balbilas, PMR SMA Negeri 19 Surabaya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Biar sayang, yuk kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Hateng. Bukan provinsi Jateng ya, tapi Hanif Ganteng. Di sini, di waktu ini saya akan menceritakan tentang sejarah terbentuknya Palang Merah Indonesia. Tetapi sebelum itu alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Tiada kata akhir dalam berdoa. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita ke mon. Pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia, banyaknya korban yang berjatuhan membuat Dr. R.C.L. Senduk dan Dr. Bader Johan mengusulkan untuk membuat Palang Merah Indonesia pada tahun 1932. Usulan tersebut mendapatkan sambutan hangat dan pada tahun 1940 usulan itu dibahas pada sidang Nerkai. Tapi sebelum itu kalian tahu gak sih apa itu Nerkai? Yaps, Netherlands Red Cross of Selling Indi, Palang Merah Belanda cabang Hindia yang dibentuk pada tanggal 21 Oktober tahun 1873. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sebelumnya. Usulan tersebut memang disambut hangat, tapi sayangnya usulan tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda. Kenapa sih usulan itu bisa ditolak? Usulan tersebut ditolak dikarenakan pemerintah Belanda menganggap bahwa rakyat Indonesia belum mampu untuk mengatur organisasi Palang Merahnya sendiri. Dan pada saat kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno memerintahkan Dr. Buntaran untuk membentuk Palang Merah Indonesia pada tanggal 3 September tahun 1945. Dan pada tanggal 5 September terbentuklah Panitia 5 yang diketuai oleh Dr. R. Mohtar dan Dr. Bader Johan sebagai penulis. Lalu ada Dr. Sita Nala, Dr. Marzuki, dan Dr. Juhana sebagai anggota dari Panitia 5. Tepat 1 bulan setelah kemerdekaan, akhirnya Palang Merah Indonesia terbentuk yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Negara Republik Indonesia. Kalian tahu gak sih, kalau pada awal-awal PRI mengalami sedikit hambatan, dikarenakan waktu itu mereka banyak menghadapi kesulitan seperti kekurangan dana dan kekurangan sumber daya manusia. Lalu sebagai kegiatan awal, cabang-cabang PMI yang saat itu berjumlah 40 di seluruh Indonesia membentuk pasukan penolong pertama yang bisa disebut dengan Mobile Galon. Pasukan itu direkrut dari pelajar sekolah tinggi dan menengah. Pergi jalan-jalan bersama Ani. Jalannya sampai ke hulu. Sebelum saya menutup presentasi ini, yuk kita cari kesimpulannya dulu. Jadi, kita sebagai PMR Wira yang cerdas harus bisa mengetahui tentang sejarah terbentuknya Palang Merah Indonesia, serta menghargai perjuangan mereka dan meneladani sikap mereka yang pantang menyerah. Cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Insya Allah sedikit kurangnya, banyak lebihnya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.